Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Dr. Andri Suryana, MSI MPD, selaku dosen mata kuliah seminar praskripsi, izin memperkenalkan diri. Nama saya Syara Oktaviana, MPM 2019-41500121, Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Indraprasta PGRI, tahun 2023. Di sini saya akan memaparkan hasil proposal skripsi saya yang berjudul Analisis Kemampuan Berpikir Kritis Biologi Siswa pada Materi Sistem Pencernaan Manusia di MAN 1 Kabupaten Bogor. Ya, baik, selanjutnya di sini ada bab 1 latar belakang, di mana ada 3 poin. Yang pertama ada pendidikan, biologi, dan sistem pencernaan manusia. Nah, pendidikan ini tuh merupakan suatu bekal yang paling berharga dalam kehidupan. Kenapa sih? Karena pendidikan itu merupakan kunci utama dalam meraih sebuah kesuksesan. Nah, proses pendidikan ini tuh harus dilakukan secara terencana dengan berbagai pemikiran yang objektif, sehingga peserta didik tuh dapat dikembangkan secara optimal. Nah, selanjutnya tuh pada proses pembelajaran, siswa itu dituntut untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran, sehingga tuh kemampuan masalahnya tuh terpecahkan dan menjadi lebih berkembang. Salah satunya itu adalah biologi, yang dimana biologi ini tuh merupakan ilmu yang mempelajari segala hal yang berhubungan dengan makhluk hidup dan kehidupan. Pada hakikatnya, pembelajaran biologi itu berkaitan dengan cara mencari tahu dan memahami tentang alam secara sistematis. Nah, kemudian akan menghasilkan proses dan dapat berpengaruh terhadap pembelajaran, yang salah satu pokok bahasannya tuh dalam biologi sistem pencernaan manusia. Nah, sistem pencernaan manusia ini merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Organ-organ sistem pencernaan itu ada 6. Yang pertama itu ada mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus, dan usus besar. Ya, baik, selanjutnya fokus masalah. Yang sudah dijelaskan tadi latar belakang dan identifikasi masalah, maka fokus masalahnya yaitu analisis kemampuan berpikir kritis biologi siswa pada materi sistem pencernaan manusia di MAN 1 Kabupaten Bogor. Nah, selanjutnya rumusan masalah. Yang berdasarkan fokus masalah, maka rumusan masalahnya ini adalah bagaimanakah kemampuan berpikir kritis biologi pada materi sistem pencernaan manusia di MAN 1 Kabupaten Bogor. Ya, selanjutnya tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui kemampuan berpikir kritis biologi pada materi sistem pencernaan manusia di MAN 1 Kabupaten Bogor. Ya, baik, selanjutnya di sini ada kegunaan penelitian, yang dimana kegunaan penelitian ini tuh terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada kegunaan teoretik, yang dimana penelitian itu diharapkan dapat dijadikan referensi lanjutan terkait penelitian serupa, yaitu mengenai kemampuan berpikir kritis biologi pada materi sistem pencernaan manusia, serta dapat dijadikan alternatif untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis biologi pada sistem pencernaan manusia. Nah, yang selanjutnya ada kegunaan praktik. Ya, baik, selanjutnya masih membahas tentang kegunaan penelitian, yang dimana kegunaan praktik ini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada bagi siswa. Nah, penelitian ini tuh diharapkan dapat mengetahui lebih jauh terkait kemampuan berpikir kritis pada materi sistem pencernaan manusia dalam pembelajaran biologi, dan mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis biologi pada pembelajaran biologi.
Dan yang kedua ada bagi guru. Penelitian ini tuh diharapkan dapat memberikan gambaran bagi guru terkait kemampuan berpikir kritis pada materi sistem pencernaan manusia dalam pembelajaran biologi dan mampu meningkatkan profesionalisme dan guru tuh dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Nah, yang ketiga ada bagi peneliti, di mana penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pengetahuan dan menambah wawasan peneliti tentang analisis kemampuan berpikir kritis biologi pada materi sistem pencernaan manusia, serta menambah pengalaman dan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan penelitian kesarjanaan. Dan yang keempat ada bagi sekolah. Nah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi sekolah untuk memperbaiki masalah-masalah dalam pembelajaran di kelas. Ya, selanjutnya bab 2 landasan teori, di mana ada 2 poin. Yang pertama ada kemampuan berpikir kritis biologi dan sistem pencernaan manusia. Sebelumnya, pengertian dari kemampuan ini adalah kapasitas seorang individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan yang berkaitan dengan pengetahuan, keahlian, dan sikap yang diperoleh melalui pendidikan, latihan, dan pengetahuan. Nah, selanjutnya berpikir. Nah, berpikir ini tuh berbagai kegiatan yang menggunakan konsep dan lambang sebagai pengganti objek dan peristiwa. Nah, selanjutnya berpikir kritis, di mana berpikir ini dengan tujuan menemukan suatu keputusan yang masuk akal yang dapat memutuskan untuk melakukan sesuatu. Nah, selanjutnya biologi. Nah, biologi ini tuh berasal dari bahasa Yunani, yaitu bios yang berarti hidup dan logos itu berarti ilmu. Jadi biologi adalah ilmu tentang kehidupan. Nah, selanjutnya kemampuan berpikir kritis biologi. Ini tuh melatih individu dalam memilih solusi yang tepat atau terbaik terhadap permasalahan, di mana kemampuan berpikir ini tuh yang melibatkan proses kognitif dan mengajak siswa untuk berpikir reflektif terhadap permasalahan. Nah, selanjutnya kemampuan berpikir kritis ini tuh perlu dimiliki oleh siswa, terutama pada siswa SMA, karena kemampuan ini tuh dapat membantu siswa dan mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif. Nah, kemudian ruang lingkup materi yang saya gunakan adalah sistem pencernaan manusia. Nah, sistem pencernaan manusia ini merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Nah, di mana organ-organ itu pada sistem pencernaan dibagi 2. Yang pertama ada saluran pencernaan, yang kedua ada organ pencernaan tambahan. Nah, di mana saluran pencernaan ini adalah saluran yang kontinu berupa tabung yang dikelilingi otot. Nah, organ yang termasuk di dalamnya tuh seperti mulut, di mana mulut ini tuh merupakan suatu rongga terbuka tempat masuknya makanan dan air. Terdiri dari gigi, di mana gigi ini tuh mengunyah ya, seperti gigi susu, seri, dan gigi geraham. Nah, kemudian lidah ini untuk pengecap rasa, yang dimana tuh ada rasanya seperti asin, manis, asam, dan pahit. Nah, yang kedua ada faring. Nah, faring ini tuh merupakan kerongkongan yang fungsinya untuk sebagai alat pencernaan yang membawa makanan dari rongga mulut ke esofagus. Nah, kemudian esofagus ini merupakan sebagai jalannya bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut ke lambung. Nah, yang keempat ada lambung. Lambung ini tuh fungsi tempat di mana makanan dicerna dan sejumlah kecil sari-sari makanan yang diserap. Yang kelima ada usus halus. Nah, usus halus ini tuh bagian dari saluran pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar.
Nah, yang keenam ada usus besar. Nah, usus besar ini tuh menyimpan dan eliminasi pada sisa makanan gitu. Nah, yang kedua di sini ada organ pencernaan tambahan, yang dimana tuh untuk membantu saluran pencernaan dalam melakukan kerjanya, seperti hati, pankreas, dan kantung empedu. Ya, hasil penelitian yang relevan. Yang pertama itu ada Khairunisa pada tahun 2021 dengan judul Analisis Kemampuan Berpikir Kritis Siswa kelas 9 SMPN 3 Paringin pada mata pelajaran IPA. Yang kedua ada Lezi Luziawati pada tahun 2017 dengan judul Analisis Kemampuan Berpikir Kritis Siswa SMA materi alat indera melalui model pembelajaran inquiry Victoria Ridley. Selanjutnya masih tentang membahas hasil penelitian yang relevan. Yang ketiga itu Desi Nuzul Agnavia pada tahun 2019 dengan judul Analisis Kemampuan Berpikir Kritis Siswa dalam Pembelajaran Biologi. Dan yang keempat Nova Yunita Malik pada tahun 2016 dengan judul Analisis Kemampuan Berpikir Kritis dan Hasil Belajar Siswa pada Pembelajaran Biologi di kelas 10 MAN 1 Medan tahun pembelajaran 2015 sampai 2016. Ya, berdasarkan beberapa penelitian relevan sebelumnya, ternyata ada perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Maka perbedaannya yang pertama, variabel penelitian dan lokasi penelitian. Maka untuk variabel X-nya yang akan diteliti yaitu kemampuan berpikir kritis biologi dan lokasi penelitian di MAN 1 Kabupaten Bogor. Sedangkan variabel X yang diteliti oleh Khairunisa yaitu tentang kemampuan berpikir kritis IPA dengan lokasi penelitian di SMPN 3 Paringin. Nah, yang kedua variabel penelitian. Untuk variabel Y yang akan diteliti yaitu kemampuan berpikir kritis biologi. Sedangkan variabel Y yang diteliti oleh Lezi Luziawati yaitu tentang model pembelajaran inquiry Victoria Ridley. Dan yang ketiga, metode penelitian. Untuk penelitian yang akan dilakukan menggunakan teknik random sampling. Sedangkan pada penelitian Desi Nuzul Agnavia ini menggunakan teknik purposive atau teknik pemilihan dengan suatu maksud tertentu dan berdasarkan pertimbangan tertentu. Dan yang keempat, variabel penelitian dan metode penelitian. Untuk penelitian yang akan dilakukan variabel X yang akan diteliti hanya satu, yaitu kemampuan berpikir kritis biologi dan menggunakan uji validitas. Sedangkan pada penelitian Nova Yunita Malik, ini variabel X yang akan diteliti ada dua, yaitu kemampuan berpikir kritis atau X1 dan hasil belajar atau X2 menggunakan uji normalitas. Ya baik, selanjutnya kerangka berpikir, di mana kemampuan berpikir kritis biologi ini merupakan kemampuan biologi dalam menganalisis situasi yang didasarkan pada fakta dan bukti, sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan yang disebut juga sebagai berpikir kritis. Nah, kemudian berpikir kritis di Indonesia menurut program for International Student Assessment atau juga disebut PISA terlihat masih rendah. Baik, selanjutnya bab 3 yang dimana metodologi penelitian. Tempat dan waktu penelitian. Yang pertama itu ada tempat penelitian yang dilaksanakan di MAN 1 Kabupaten Bogor yang terletak di Jalan Kayu Manis nomor 30 Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ya, selanjutnya waktu penelitian, di mana dilaksanakan di MAN 1 Kabupaten Bogor yang membutuhkan waktu 5 bulan, yakni pada bulan April hingga Agustus, dengan alokasi waktu penelitian sebagai berikut. Nah, dilihat pada gambar di sini ada penentuan judul pada 1 April dan penulisan proposalnya tanggal 1 April hingga 3 April. Penyusunan instrumennya pada tanggal 4 April
Pengumpulan datanya 4 April hingga 2 Juli dan pengolahan datanya pada tanggal 1 Juli hingga 3 Juli dan penulisan laporannya 4 Juli hingga 1 Agustus dan terakhir perkirakan ujian skripsinya pada tanggal 2 Agustus hingga 4 Agustus. Selanjutnya metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian ini kualitatif dan yang kedua ada langkah-langkah penelitian. Yang pertama ini tahap persiapan seperti konstruksi teori dan studi pendahuluan seperti mencari referensi atau landasan teori untuk penelitian guna menemukan topik atau judul penelitian. Nah, selanjutnya ada perizinan dan pengembangan instrumen beserta uji cobanya. Yang kedua, tahap pelaksanaan seperti pemberian instrumen. Peneliti ini tuh harus mempersiapkan instrumen penelitian apa yang akan digunakan. Kemudian instrumen tersebut akan diberikan kepada para responden. Nah, tahap terakhir meliputi analisis data, pembahasan, serta simpulan dan saran. Ya baik, selanjutnya ada subjek penelitian. Yang pertama ada subjek penelitian, di mana populasi ini merupakan keseluruhan data yang menjadi pusat perhatian seorang peneliti dalam ruang lingkup dan waktu yang telah ditentukan. Yang dimana populasi dalam penelitian ini tuh adalah 34 siswa dan sampelnya itu merupakan bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian. Nah, sampel yang digunakan ini dalam penelitian adalah kelas 11 MIPA di MAN 1 Kabupaten Bogor. Ya, selanjutnya di sini ada teknik sampling, di mana teknik sampling ini merupakan proses yang dilakukan untuk memilih dan mengambil sampel, di mana teknik sampling ini menggunakan teknik random sampling. Nah, selanjutnya ada metode pengumpulan data, di mana yang pertama itu ada sumber data merupakan subjek dari mana data dapat diperoleh dan memiliki informasi kejelasan tentang mengambil data tersebut dan bagaimana data tersebut diolah. Nah, kemudian data aspek afektifnya ini merupakan kemampuan berpikir kritis biologi bersumber dari siswa sebagai subjek penelitian. Dan yang kedua ini pengumpulan datanya menggunakan observasi. Ya, selanjutnya ada instrumen penelitian. Kemampuan berpikir kritis biologi. Yang pertama itu ada definisi konseptual, di mana kemampuan berpikir kritis biologi ini merupakan suatu modal intelektual yang sangat penting bagi peserta didik. Kenapa? Karena dapat melatih individu dalam memilih solusi yang tepat atau terbaik permasalahan. Dan yang kedua itu ada definisi operasional. Kemampuan berpikir kritis biologi, di mana kemampuan biologi ini dalam hal kemampuan berpikir kritis sangat sesuai jika diterapkan dalam pembelajaran biologi, sehingga pemecahan masalah biologi ini menggunakan tes esai sebanyak 7 soal. Nah, selanjutnya di sini ada validasi instrumen, di mana rumusnya menggunakan RPM ini merupakan koefisien korelasi produk momen, dan X-nya itu skor siswa pada suatu butir, dan Y-nya itu skor siswa pada seluruh butir, dan N-nya itu banyaknya responden. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.